Mengenai pelacakan lokasi yang mana kita mengalami telat bayar lebih dari 1 tahun. Mungkin agak terkejut ya, selama ini mungkin diam-diam aja gitu loh, chat nggak ada, telepon nggak ada, WhatsApp nggak ada. Tiba-tiba belakangan ini malah makin gencar. Bahkan yang parahnya lagi, dia bisa tahu di mana keberadaan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Terima kasih banyak ya teman-teman ya, selalu menyempatkan waktunya untuk hadir di channel Solusi Hutang MB. Oke, kali ini yang mau kita bahas teman-teman, tadi saya dapat laporan juga gitu loh. Dia galbay sudah 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada nggak tanggung-tanggung teman-teman gitu loh. Galbaynya sejak 2017 ya. Tapi yang dia herankan adalah kenapa baru-baru ini debt collector masih bisa menghubungi dia, bahkan bisa melacak kata dia keberadaannya hari ini. Gitu loh. Siapa juga teman-teman yang pengen saya membahas hal ini teman-teman semuanya, silahkan isi di dalam kolom komentar, terutama teman-temanku yang sudah mengalami telat bayar lebih dari 1 tahun dan kebingungan mungkin beberapa hari ini sangat gencar debt collector dalam melakukan penagihan. Ya, silahkan isi di dalam kolom komentar. Oke, sebelum saya lanjutkan untuk membahas video ini buat teman-teman semuanya, yang baru ketemu dengan channel Solusi Hutang, mungkin bisa dibantu dulu untuk disupport teman-teman semuanya. Kalau Anda suka dengan video ini, mungkin bisa di-like dan di-share juga. Dan Anda suka dengan channel ini, mungkin bisa dibantu untuk di-subscribe supaya saya lebih semangat lagi dan bisa memberikan solusi dan motivasi buat teman-teman semuanya. Oke. Mengenai pelacakan lokasi yang mana kita mengalami telat bayar lebih dari 1 tahun. Mungkin agak terkejut ya, selama ini mungkin diam-diam aja gitu loh, chat nggak ada, telepon nggak ada, WhatsApp nggak ada. Tiba-tiba belakangan ini malah makin gencar. Bahkan yang parahnya lagi, dia bisa tahu di mana keberadaan kita hari ini. Ya, dan bahkan dia juga tahu di mana tempat kita bekerja. Oke. Soal pelacakan-pelacakan hal seperti ini, pertama saya tegaskan dulu buat teman-teman semuanya. Anda nggak usah beranggapan debt collector itu terlalu hebat. Anda nggak usah beranggapan pinjol itu terlalu pintar. Enggak, cuma teman-teman. Kita hidup di negara yang mana ada pun undang-undangnya tentang perlindungan data pribadi, seakan-akan undang-undang itu tidak berlaku, teman-teman. Bahkan nyaris data Anda semuanya bocor. Bocor, teman-teman. Anda yang sering belanja online, jangan kira data-data alamat Anda itu aman. Ya, kita nggak tahu di mana tempat penyimpanan data tersebut. Ya, kan sering itu. Anda belanja dari Shopee, dari TikTok, itu kan Anda memberi alamat lengkap yang terbaru. Ya, bahkan dengan nama yang asli. Kan nama Anda asli kan? Kalau nggak nanti kurirnya mau antar barang kemana gitu. Dan saya curiga hal-hal seperti ini gitu. Adanya kebocoran-kebocoran data yang terjadi. Siapa yang tidak tahu dengan Shopee dan siapa yang tidak pernah belanja dengan Shopee? Iya nggak sih? Dan pada akhirnya, tempat penyimpanan data Anda itu tidak aman. Makanya saya sampaikan tadi, adapun kita undang-undang PDP, perlindungan data pribadi, seakan-akan undang-undang itu tidak berlaku. Ya, bagi pinjol tidak berlaku, teman-teman. Ah, itu baru satu di e-commerce, gitu loh. Belum lagi belakangan ini kita juga dihebohkan dengan data BPJS Ketenagakerjaan yang bocor. Ya, bahkan beberapa pinjol menjalin kerjasama dengan BPJS untuk melacak tempat kerja terbaru. Hmm. Kalau tempat kerja terbaru, oke, dari BPJS. Yang kita herankan adalah tempat tinggal terbaru. Dia bisa tahu. Ya, begitu dia menelpon, dia menyampaikan, kamu masih berada di alamat ini enggak? Kemarin kamu berada di tempat ini dan sekarang kamu pindah ke alamat ini. Mungkin teman-teman agak heran gitu loh. Kenapa dia bisa tahu persis alamat rumah kita yang baru? Padahal sudah 3 kali pindah. Ya, tapi teman-teman tidak sadar. Sering belanja melalui TikTok, sering belanja melalui Shopee, sering belanja menggunakan pengantaran-pengantaran paket. Ya, patut kita curigai teman-teman semuanya gitu loh. Karena data itu yang bocor. Ya, kalian masih ingat nggak sih data presiden aja sempat bocor loh dari data BPJS dulu. Belum lagi sekarang kita juga kurang percaya dengan provider yang ada saat ini. Kenapa kurang percaya?
Hampir setiap hari kita mendapatkan promosi dari pinjol, menandakan provider, ya seperti Telkomsel, IM3 dan lain sebagainya, menjalin kerjasama dengan pinjol itu atau menampung iklan-iklan yang mensaranakan atau mempromosikan menggunakan sarana pribadi. Ya, itu yang terjadi. Apa yang harus dilakukan Bang di tengah situasi yang seperti ini? Pasti teman-teman berpikir seperti itu kan. Apa yang harus dilakukan nih Bang? Di tengah situasi seperti ini. Yang harus kita lakukan adalah ya tetap tenang teman-teman. Lagian buat teman-teman semuanya, apa sih yang perlu ditakutkan dengan debt collector yang mau datang? Emang debt collector mau datang ke rumah itu seketika nyawa kita akan direnggut? Enggak kan? Apa yang perlu ditakutkan? Lagian Anda sudah mengalami telat cukup lama. Gagal bayarnya cukup lama. Apakah Anda nggak punya tabungan sepersen pun sejak Anda meninggalkan hutang-hutang ini? Contoh hutang yang Anda tinggalkan 3 tahun lalu sekitaran 3 juta. Seandainya 3 tahun yang lalu Anda menabung 5.000 perak per hari, sudah bisa dibuka tabungannya. Kalau sudah bisa dibuka, mungkin bisa dilakukan negosiasi. Oh belum ada Bang, saya nggak sempat menabung Bang waktu itu. Karena mungkin terkendala dengan keadaan ekonomi juga. Ya sudah kita hadapi. Nggak ada yang perlu ditakutkan teman-teman. Ya, Anda telah menerima hukuman Anda. Kalau Galbay sudah lebih di atas 1 tahun, Anda sudah menampung hukuman Anda. Apa hukumannya? Namamu sudah tercatat dalam skor kredit bermasalah. Ya, kalaupun hari ini ada FC yang mendapatkan data Anda secara lelang yang mereka menjalin kerjasama dengan pinjol, yang mana pinjol mengarahkan kalau misalnya mendapatkan tagihan dengan sistem persenan dan segala, ya biarkan aja. Kembali ke diri Anda aja gitu. Sejauh Anda masih mampu, ya bayarkan. Sejauh Anda tidak mampu, ya kita mau bayar pakai apa. Tapi jangan jadikan ini sebagai problem yang besar. Jangan jadikan ini sebagai penghambat yang besar. Jangan Anda jadikan ini sebagai perusak untuk perjalanan Anda yang jauh lebih baik. Ya, selama 3 tahun Anda aman-aman aja. Kenapa dalam waktu 1 hari, 2 hari bisa mengacaukan perjalanannya selama 3 tahun? Ya, harusnya tidak semenakutkan ini dong teman-teman semuanya. Kalau soal kebocoran data, kita nggak usah heran lagi. Ya, saya pun nggak heran lagi teman-teman soal kebocoran data. Dari mana-mana, dari sisi apapun. Ya, hampir semua hari ini data kita tersandra di dunia maya teman-teman. Ya, kita diminta verifikasi dengan KTP. Apapun yang kita bikin hari ini menggunakan KTP. Ya, verifikasi melalui kode OTP dengan nomor HP. Apapun, bahkan akun Dana, akun GoPay, akun Gojek, bahkan aplikasi-aplikasi untuk kayak hotel, tiket pesawat, dan hampir semuanya. Ya, jadi Anda nggak usah heran kalau ada bahasa dari debt collector melakukan penagihan dan dia tahu alamat tempat tinggal Anda hari ini. Anda nggak usah heran. Ya, karena memang data itu bocor. Dan lagian Anda juga tidak perlu takut. Tidak perlu khawatir. Ya, nggak ada yang perlu Anda takutkan. Ya kan? Nggak ada yang perlu Anda khawatirkan gitu loh. Ini semuanya sudah berlalu. Anda sudah memilih jalur ini karena ketidakmampuan. Karena Anda tidak mau gali lubang tutup lubang. Ya sudah, apapun resikonya kita tampung. Ya. Dia akan melakukan penagihan karena memang masih ada perjanjian yang belum terselesaikan. Cuma semuanya itu balik kepada diri kita. Kalau kita ada uang ya kita selesaikan. Kalau kita nggak ada uang juga, apa yang mau diselesaikan? Tapi kekhawatiran Anda yang muncul kembali setelah 1 tahun, setelah 2 tahun, setelah 3 tahun, ini agak lucu teman-teman semuanya. Ya, maka dari itu buat teman-temanku, nggak ada masalah mereka menyampaikan, oh kami tahu alamat Anda terbaru. Kapan perlu Anda yang menawarkan? Ya kalau memang Anda sudah tahu alamat saya yang terbaru, ya silahkan datang ke rumah saya. Nggak ada masalah. Anda mau lihat keadaan saya atau kita langsung bercerita secara langsung juga boleh. Saya sangat welcome dengan kedatangan Anda dan saya sangat mendukung kalau Anda mau datang ke rumah saya biar kita bisa berkomunikasi dengan jelas. Ya, buat teman-teman semuanya. Jadi jangan khawatir lagi, jangan cemas lagi, jangan takut lagi, dan jangan bingung lagi. Dari mana mereka mendapatkan kok bisa tahu alamat rumah saya? Ya sudah, itu karena Anda belanja-belanja online terlalu banyak ya kan teman-teman semuanya. Data itu bocor. Oke, buat teman-temanku semuanya,
Nanti kalau Anda pengen konsultasi lebih lanjut dengan saya, boleh di nomor yang tertera di layar Anda buat teman-teman semuanya. Anda bisa konsultasi dengan saya, bisa bergabung dengan grup WhatsApp gitu loh. Atau Anda pengen melalui media sosial juga boleh, bisa lalu lanjut ke Instagram saya. Oke? Dan jangan lupa juga untuk disupport channel Solusi Hutang. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.